Jumpa lagi Jaga TV. Laptop dengan bobot di bawah 1 kg itu langka, susah untuk ditemukan. Dan kalau laptop di bawah 1 kg itu berpenampilan premium dan performanya tinggi, bahkan bisa gaming tipis-tipis dan harganya di bawah 14 juta, baru nemu di yang satu ini. Perkenalkan, ini adalah HP Pavilion Aero 13. Laptop yang sebetulnya nggak perlu direview kalau kalian nyari laptop dengan kriteria yang kami sebutkan tadi. Tapi agar kalian paham kenapa kami sampai bilang begitu, mari kita review aja laptop yang kami sesalkan kehadirannya ini. Ya, ini adalah salah satu laptop yang sayangnya agak terganggu jadwal reviewnya akibat kondisi kesehatan tim Jagat ya. Jadi bukan karena kami nggak suka laptop ini, kami tayangin belakangan, bukan. Tapi karena memang lagi nggak bisa pada saat itu. Nah, kami sebenarnya itu menyesalkan kenapa laptop ini hadir untuk kami review. Kenapa? Karena dia membuat kami merasa berat mau memulangkannya nanti. Ya udahlah, kita bahas aja langsung ya, laptop ini laptop apa ya? Ini adalah laptop HP Pavilion Aero yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Tepatnya adalah Ryzen seri 5000 Sezan. Desain barunya kelihatan premium dan ini ditujukan untuk para Gen Z katanya yang pengen laptop di masa sekarang. Saya sih nggak setuju. Kenapa? Saya juga kepengen, nggak cuma Gen Z doang ya. Saya rasa milenial dan bahkan boomer pun akan suka dengan yang satu ini. HP juga mengusung sustainability campaign di mana dia menggunakan ocean bound plastik atau limbah plastik yang berada di lautan. Ini didaur ulang dan digunakan di beberapa komponen laptop ya. Kemudian cat atau pewarna yang digunakan juga menggunakan water based paint sehingga lebih aman untuk manusia. Lalu semua box serta packaging unit laptop ini menggunakan material yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Untuk spesifikasi dasar dia menggunakan AMD Ryzen 5600U Sezan 7nm TDP 15 watt 6 core 12 thread dengan L3 cache di 16MB. Ini adalah ukuran cache memori yang membuatnya nyaman untuk multitasking karena besar. Untuk RAM 8GB? No, 16GB DDR4 3200MHz. Onboard dual channel non upgradable memang, tapi harusnya nggak ada masalah ya, karena udah 16GB dan udah dual channel pula. Untuk SSD 512GB SSD PCIe NVMe. Ya emang nggak ada slot SATA maupun M.2 tambahan, jadi kalau mau upgrade harus ganti 512 yang udah ada. Tapi 512 udah gede sih sebenarnya. Untuk sistem grafis tentunya dia pakai AMD Radeon Graphics ya, 7 graphics core dengan GPU clock di 1800MHz dan total 448 shader units. Untuk konektivitas dia pakai Realtek RTL 8852AE, Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi, sudah support multi-user MIMO dan ada Bluetooth versi 5.2 juga di situ ya. Nah, untuk form factor ini adalah clamshell atau laptop klasik. Desainnya ini, desain bodi dari laptop ini mirip seperti Envy. Iya, lebih mirip ke Envy ketimbang Pavilion yang lain ya, terasa premium saat dipegang. Full magnesium chassis, magnesium loh casingnya. Terasa kokoh tapi ringan. Ini menarik karena kelas Pavilion udah dapat body full magnesium seperti ini. Hey, HP, yakin ini penamaan Pavilion bukan cuma menutupi bahwa kalian tuh berusaha banting harga HP Envy dan merusak pasar laptop? Yakin gak sih? Ya udahlah ya, biarin aja. Selama yang diuntungkan adalah kita sebagai konsumen. Nah, oke, secara keseluruhan desainnya tampak bersih, minimalis dan elegan. Ini membuatnya cocok untuk digunakan sebagai berbagai kebutuhan, mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, mau entertainment atau nonton. Yang wow, itu mantep banget sih karena yang nanti kita bahas. Oke, nah, terdapat logo HP juga di belakang layar. Lalu saat layar dibuka, laptop ini akan sedikit terangkat dari permukaan meja. Ini membuat ngetik jadi lebih nyaman dan ruang di bawah laptop yang tersedia ini jadinya ya, ini mengizinkan airflow yang lebih baik. Tenang, ada bantalan karet penahan kok yang membuat sisi layar bagian bawah ini aman dari goresan atau kerusakan akibat gesekan ya. Nah, untuk warna, katanya namanya natural silver. Ada varian lain yang namanya warm gold juga ya. Untuk dimensi, panjangnya 29,7 cm, lebar 20,9 cm dan ketebalan 1,69 cm. Jadi mungil memang laptop ini. Bobotnya 975 gram. Ya, ini adalah laptop yang ringan di bawah 1 kg. Pavilion tuh biasanya 1,3, 1,5 gitu ya. Yang ini 975 gram doang. 0,975 kg. Bener-bener ringan, nyaman buat dibawa kemana-mana. Chargernya 220 gram. Jadi total dibawa laptop dengan charger jadi 1,19 kg. Bahkan berat total sama charger aja itu berada di bawah berat rata-rata laptop tipis yang umumnya di kisaran 1,3 kg. Untuk display, ini adalah panel IPS 13,3 inci, resolusinya WUXGA 1920 x 1200 pixel. Artinya rasionya bukan 16:9 tapi 16:10,
sedikit tinggi, ada ruang ekstra di situ. Ini adalah layar 60 Hz dengan HP Flicker Free Technology. Kecerahannya bisa mencapai 400 nits, ini cukup tinggi untuk sebuah laptop. 100% sRGB, jadi cocok banget untuk editing foto dan video ya. Permukaannya juga anti glare. Singkat kata, ini adalah layar yang keren, sederhananya gitu aja deh ya. Dia juga pakai four-sided micro edge display, jadi bingkai layar itu tipis di keempat sisinya. Screen to body rasionya berada di atas 90%, ini terbesar untuk Pavilion ya. Itu sebabnya saya bilang sepertinya ini Envy deh. Untuk bingkai atas emang sedikit lebih tebal karena ada kamera 720p 30 fps. Lalu untuk audio ada 2 speaker stereo by Bang & Olufsen terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Jadi ada software B&O Audio untuk mengubah preset audio juga di sini. Kualitas suaranya untuk laptop seringan dan setipis ini itu sangat baik dan lantang. Tapi emang ya karena speaker ngadep ke bawah jadi sangat bergantung sama alasnya juga. Untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada satu HDMI 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, lalu ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ini udah support USB Power Delivery, display output pakai DisplayPort 1.4, dan HP Sleep and Charge ya. Lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps dan ada DC-in untuk ngecas tentunya. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet dengan layout khas HP, terasa nyaman saat digunakan dan mengetik ya, nyaman banget. Sisi kanan ada tombol navigasi yang page up, page down, dan lain-lain. Dan keyboard ini uniknya memanfaatkan seluruh lebar bodi. Jadi meskipun bodi si Aero ini kecil, tapi keyboardnya terasa lebar dan besar ya. Tombol powernya itu yang menyatu dengan layout keyboard, tapi posisinya bukan di pojok kanan atas atau dekat tombol delete, tapi ada di sebelahnya ya. Terdapat backlit putih juga di sini dengan 2 tingkat kecerahan. Lalu touchpadnya disebut sebagai HP Image Pad dengan mendukung gesture multi-touch. Meskipun laptop ini 13 inci, touchpad yang digunakan ini tergolong besar ya. Sisi kirinya sejajar dengan spacebar, namun si kanannya agak sedikit ngelebar ya. Dia udah support Windows Precision Driver. Untuk security terdapat fingerprint sensor yang mendukung fitur Windows Hello. Login ke Windows itu nggak usah pakai ngetik password atau PIN ya, langsung aja pakai fingerprint sensornya. Nah, fingerprint sensor ini terletaknya tepatnya ada di bawah tombol anak panah pada keyboard. Untuk sistem pendingin, dia pakai sistem pendingin aktif dengan satu fan dan satu heat pipe, intake dari bawah, exhaust dari belakang. Kita langsung aja masuk ke pengujian performa. Konsistensi performance dulu ya, pakai Cinebench R15 20 kali loop. Burstnya kita bisa lihat bisa mencapai 1390 poin. Ini termasuk performa yang tinggi untuk prosesor 6 core 12 thread yang thin and light 15 watt TDP-nya. Sustain performance-nya atau performance bisa dipertahankan sekitar 1300 poin hingga run ke-10. Lalu turun ke 1200-an poin di run ke-11 sampai ke 20. Meskipun demikian ini skor yang tinggi mengingat tipis dan ringannya laptop yang satu ini. Terlihat pada run pertama skor yang bisa dicapai adalah 1375 poin. Ini mirip seperti saat terhubung ke charger. Skor ini masih bisa dipertahankan di kisaran 1300 poin sampai 1200 poin. Ini luar biasa. Masuk ke run ke-11 dia emang turun ke 1100-an poin, tapi tetap bisa bertahan cukup tinggi. Jadi meskipun lebih rendah dibandingkan pada saat dicolok ke listrik, tapi skornya tetap mirip. Ini asik banget ya. Kami juga cek suhu prosesor pada saat kita jalanin Cinebench R15 ini ya, dan terlihat bahwa di awal memang sempat spike sedikit ke 90 derajat Celcius dan dia bertahan atau sustain di 88 derajat Celcius. Kemudian di pengujian ke-6 suhu prosesornya perlahan turun dengan spiking atau lompat-lompat dikit ke 78-80 derajat Celcius di tiap kali awal run dan perlahan turun ke 70 derajat Celcius di tiap kali akhir run ya. Ini adalah hasil yang bagus banget sih sebetulnya. Nah, selain itu kami juga melakukan pengecekan suhu permukaan laptop menggunakan Flare One pada saat menggunakan Cinebench R15 ya. Nah, terlihat bahwa suhu palm rest-nya ada di kisaran 32 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian untuk keyboard ada terpanasnya di sekitar huruf Q, W, dan A dan S ya. Itu suhunya sekitar 45 derajat Celcius. Lalu masuki area tengah dan kanan, suhu berada di kisaran 33 sampai 38 derajat Celcius. Perlu diperhatikan bahwa suhu tinggi ini hanya terjadi kalau kalian ngerender 3D pakai software di sini, di laptop yang kecil ini, yang harusnya sih nggak terjadi ya. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2021 4K render test dengan video yang 2 menit 7 detik yang biasa kita lakukan, 4K 60 tentunya filenya ya. Menggunakan software only kita dapat 15 menit 8 detik untuk render. Kemudian kalau kita pakai OpenCL yaitu sistem grafik saya digunakan 13 menit 43 detik. Sepertinya emang belum pas banget untuk 4K 60. Bisa tapi nungguin rendernya agak sedikit lama ya. Lalu untuk Full HD bagaimana?
dimana kita bisa lihat di sini kalau kita pakai software only di 5 menit 29 detik, sementara itu kalau kita pakai OpenCL itu di 6 menit 51 detik. Kita bisa lihat sebaiknya kalian pakai software only di sini ya, Mercury Playback-nya, dan itu menghasilkan sebuah skor yang emang membuat dia cukup nyaman kalau dipakai buat editing video 1080p. Pada saat kita render di video, kita lihat bahwa suhu CPU sempat sustain di 70 derajat Celcius di awal-awal proses rendering, lalu turun ke kisaran 63 sampai 65 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita coba gaming. Sayangnya kita nggak bisa tes di 1080p karena ini layarnya 1200, jadi CSGO itu di 1200p, 1920 x 1200 tepatnya ya. Settingnya di low, kita masih bisa dapat 90 sampai 130 fps. Terima kasih kepada dual channelnya ya, mantep banget. Dota 2, lagi-lagi 1920 x 1200, fastest, screen under 100%, 65 sampai 90 fps, sindringan 120 fps, mantep banget. Kemudian GTA 5, 1080p normal masih bisa di sini ya, 50 sampai 60 fps, masih jalan. Genshin Impact gimana? 1920 x 1200 biar full layarnya ya. Setting di lowest dia bisa stabil banget di 60 fps. Jadi mau gaming tipis-tipis, mau gaming masih bisa di sini tentunya ya, pilih ya gamenya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Read-nya di 2033 Mbps dengan RAID di 1144 Mbps. Bukan SSD paling kencang, tapi untuk laptop tipis itu udah terhitung kencang. 4 kali lipat dibanding SSD SATA yang 500 Mbps dan jauh banget di atas harddisk yang 100 Mbps. Nah, untuk baterai tes, ini baterai pakai baterai 43 Wh. Kalau kita set brightness 50% dengan volume 25%, hasilnya adalah browsing itu sekitar 10 jam 10 menit dan video playback 1080p itu bisa 11 jam. HP mengklaim bahwa saat digunakan untuk nonton, Pavilion Aero ini bisa punya daya tahan baterai untuk 10 jam 15 menit. Kita dapat 11 jam tuh. Jadi ya, HP udah bener sih bilang 10 jam 19 menit. Biar orang-orang ekspektasinya nggak terlalu tinggi juga ya. 11 jam bisa kok. Nah, untuk charging test kita lihat 30 menit pertama dia bisa ngecas 32%. Sementara itu untuk nyampe 100% kita butuh waktu 135 menit. Ini bukan hasil terbaik yang pernah kami lihat, tapi 2 jam 15 menit itu bisa dibilang normal sesuai dengan standar target laptop pada umumnya. Nah, untuk harga berapa? Dia di 13.499.000. Untuk laptop seperti ini, iya. Nah, ini sudah mencakup Windows 10 Home tentunya ya. Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta dan garansi 2 tahun yang dilengkapi dengan Accidental Damage Protection dari HP. Buat yang nggak tahu Accidental Damage Protection, ini adalah perlindungan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pengguna. Iya, oleh penggunanya. Jadi kalian yang ngerusak, HP tetap memperbaikinya. Tentunya ada syarat dan ketentuannya ya. Akan tapi ini adalah standar yang membuat laptop ini memang bisa terjamin aman dan utuh setidaknya dalam 2 tahun pertama. Meskipun kalian sebagai penggunanya ceroboh. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Ini karena form factor-nya mungil, laptop ini tidak memberikan opsi upgradability buat penggunanya. Tapi sebenarnya bukan masalah karena RAM-nya udah gede, udah dual channel pula. Dan storage-nya juga udah 512, bukan 256 kan? Ya, kalau mau di-upgrade dia storage-nya masih bisa sih walaupun kalian nyopot dulu SSD-nya ya. Nah, letak CPU itu berada di kiri atas. Ini membuat suhu permukaan di area itu terlihat sedikit lebih tinggi dibanding area yang lain. Dan area kiri atas itu memang sering digunakan untuk main game biasanya ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang itu akan mengganggu pada saat mereka gaming. Tapi sebentar, ini bukan laptop gaming ya. Ya, kalau kalian pakai buat gaming, mau gaming berlama-lama, entah kenapa dengan laptop seperti ini, ya sebaiknya kalian pakai keyboard eksternal atau controller aja. Nah, untuk video editing mungkin ini bukan keunggulan laptop yang satu ini karena render time-nya tidak luar biasa. Akan tapi kalau videonya 1080p 30 fps, rasanya sih masih enak banget ngedit pakai yang satu ini ya. Dan layarnya mantap sini. Nah, dari sisi menariknya, feel laptopnya sangat premium, sangat ringan juga, hanya 975 gram. Desainnya keren banget. Dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600U yang Cezanne. Performanya sangat baik untuk sebuah laptop yang thin and light. Bahkan masih bisa main game di resolusi 1920 x 1200 pixel ya. Bisa dipakai untuk content creation ringan juga ya. Kemudian suhu komponennya tergolong rendah. Saat Cinebench R15 dia sustain bisa di bawah 80 derajat Celcius. Jadi ini mantep banget ya. Untuk layar 100% sRGB dan keren banget layarnya. Keyboardnya lega meskipun bodinya mungil. Kapasitas SSD-nya cukup gede. Wi-Fi 6 udah ada. Fingerprint sensor sebagai fitur keamanan sudah ada di situ. Bonus Office Home and Student ada di situ. Garansinya 2 tahun udah plus ADP. Iya, jadi kami nggak bisa protes apa-apa mengenai kelengkapannya, udah lengkap. Jadi ya sederhana, buat kalian yang cari laptop premium, super ringan di bawah 1 kilo dengan harga relatif terjangkau,
yang satu ini adalah pilihan dengan performa tertinggi setidaknya saat video ini kami buat. Semoga HP dan AMD lupa narik balik laptop yang satu ini dari kami ya. Saya Irfan, jaga TV TV.